Boleh, boleh. Iya. Kalau Pak Tony boleh, yang lainnya nggak boleh. Masalahnya. Tapi jangan ribut. Ayo mundur dulu. Kenapa tadi Pak? Nggak boleh. Jadi teman-teman ya, yang pertama kami selaku korban ya, kami selaku korban, saya mewakili ada 4 orang loh ya. Yang pertama Ibtu Rudiana, yang kedua Aib Rudiansa, yang ketiga Pasren, yang keempat Abdul Kahfi. Kehadiran Fitra Romadhani di sidang PK pemeriksaan TKP pada saat ini membuat kita se-Indonesia jadi bangga. Kenapa pada tindakan beberapa pihak yang menolak kehadiran ataupun kedatangan Fitra Romadhani di sana. Ini menentukan bahwa karakter Fitra Romadhani ini mungkin semua bangsa Indonesia ini sudah mengerti bagaimana seseorang itu yang sengaja membuat kisruh, bagaimana seseorang itu yang merasa dirugikan, sehingga kedatangannya ini banyak pihak yang merasa tidak berkenan dengan kehadirannya. Teman-temanku, Fitra Romadhani dengan perkataannya yang merasa dirugikan, yang merasa menjadi bagian dari korban, di mana dari 4 korban yang dinyatakan oleh Fitra Romadhani merupakan salah satunya Ibtu Rudiana, RT Pasre, dan 2 orang lainnya, yang di situ kita menilai bahwa bagaimana biadabnya seorang pengacara tersebut yang mengatakan dia menjadi korban di situ. Sedangkan yang kita tahu bahwa bukanlah korban si RT ini, bukan Aib korbannya, bukan Ibtu Rudiana korban terhadap peninjauan kembali ini, yang 100% prinsipalnya yang menjadi korban adalah para terpidana. Nah, ini sekarang Fitra Romadhani membalik fakta menjadi korban. Dari mana dasarnya dia mengatakan terhadap kasus ini adalah pihaknya adalah pihak korban? Sangat membutakan dan juga sangat membodohkan kita jika kita bangsa Indonesia tidak bisa menyanggah dengan pernyataan-pernyataan si Fitra Romadhani ini yang sangat-sangat membabi buta, yang membalikkan fakta kebenaran itu. Teman-temanku, kita terlihat jelas bagaimana mereka perdebatan antara dia dengan Tony yang di situ. Di situ kita tahu juga bagaimana karakter seorang pengacara yang bijak. Kalau kita memperbandingkan terhadap dirinya dengan Tony, bagaimana Tony menanggapi suatu pernyataan-pernyataan si Fitra Romadhani yang tanpa ada dasar, dan terlihat jelas si Tony sangat anteng menanggapi hal tersebut. Dan bagaimana gagahnya Fitra Romadhani, sok pemberani, yang pada akhirnya dia ditolak dan tidak bisa juga ikut. Dan kita tahu bahwa orang yang seharusnya dihargai dimulai dari karakter seseorang. Bagaimana orang itu kebiasaannya setiap hari yang dapat menghargai orang lain, maka kembalilah harga diri itu akan dihargai oleh orang-orang lain kepada diri kita sendiri. Begitu juga kepada Fitra Romadhani kali ini, kenapa dia ditolak dan banyak orang yang tidak menginginkan kehadirannya, karena kita tahu bagaimana gaduhnya Fitra ini. Setiap dia berkata menurutku ini membodohkan, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa 4 orang ini adalah korban. Yang sudah jelas-jelas menjadi korban di sini adalah beberapa terpidana ataupun 6 terpidana termasuk Sudirman. Kali ini apa yang telah disampaikan juga Fitra Romadhani yang mengatakan bahwa para terpidana berupaya untuk menghalangi kedatangan mereka. Dan itu bukan upaya terpidana, tetapi itu upaya orang banyak. Karena untuk melancarkan proses pengecekan ataupun pemeriksaan TKP, maka hal yang sewajarnya mereka lakukan orang-orang ataupun beberapa pihak ini adalah salah satunya menolak Fitra Romadhani supaya tidak membuat gaduh. Dan ternyata dengan kehadiran yang sangat kisruh di situ, karena mencari alasan-alasan yang sehingga dengan kedatangannya kali ini menghambat suatu proses yang seharusnya tanpa kehadirannya pun akan lancar dengan proses pemeriksaan ini. Jika memang gentle si Fitra Romadhani pada pemeriksaan TKP, bukan hanya di situ dia datang, tetapi dihadirkanlah kliennya Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi pada proses persidangan, bukan pada saat pemeriksaan TKP seolah-olah mereka merasa menjadi pihak korban di situ. Di mana dasarnya bahwa Ibtu Rudiana korban? Di mana dasarnya bahwa Aib dan Pasreh dan juga siapa lagi yang dikatakannya itu adalah korban? Dari mana dasarnya? Dan sudah jelas-jelas korban dari terpidana ini adalah perbuatan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dan kesaksian mereka.
Jangan sekarang membalikan fakta. Pemeriksaan setempat tersebut. Hal ini menentukan bagi kita seluruh rakyat Indonesia bagaimana hukum ini ataupun peristiwa ini sangat menggulingkan dunia maya, sangat menggulingkan seluruh dunia menurut aku, karena ini tidak pernah terselesaikan secara bijak. Dan hal ini menentukan bagi kita bahwa proses hukum saat ini apabila tidak ada nanti keadilan bagi terpidana, tidak dapat dibebaskan, maka disitulah bahwa keadilan ini sangat-sangat sulit untuk kita memperjuangkannya. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, kembali kita ke laptop, bahwa ditolaknya Fitra Ramadhani bukan tanpa dasar, tetapi karena kehendak orang-orang yang merasa dirugikan dengan kehadirannya. Mengapa? Karena salah satu kerugian yang dialami oleh para pihak di situ adalah karena Fitra Ramadhani ini adalah kuasa hukum Eki Rudiana. Pasti ketika dia akan datang di situ, pasti dia juga membantah sesuatu pernyataan-pernyataan atau sesuatu pertanyaan-pertanyaan, dan di situ pasti akan ada keterhambatannya suatu proses pemeriksaan TKP. Dan mengapa juga ada rasa yang dirugikan ketika kedatangan Fitra Ramadhani ini? Mungkin saja bahwa dengan kehadirannya sudah membuat suatu skenario baru yang sehingga nanti akan ada halangan dari pemeriksaan itu, sehingga dengan tahapan yang seharusnya lebih cepat, tetapi dengan kedatangannya bisa menghambat dan lama untuk prosesnya. Buktinya apa? Dengan kedatangannya sangat kisruh, sangat membuat gaduh di situ, dan banyak orang yang berteriak di belakangnya, sehingga menjadi terganggu pemeriksaan TKP, menjadi terganggu terhadap pola pikir orang-orang, menjadi terganggu untuk penyelidikan dan penyidikan pada TKP di saat itu dengan kehadirannya. Dan buktinya terjadi. Oleh karena itu, Fitra Ramadhani, kepada kita semua, kita menghargai Anda sebagai pengacara, kita menghargai Anda sebagai lawyer yang dahsyat, tetapi kami tidak menghargai dengan karakter Anda yang suka membalikan fakta, yang suka merasa dirugikan, yang suka merasa menjadi korban bagian dari situ. Sedangkan yang sudah jelas korbannya adalah para terpidana saat ini, karena objeknya adalah peninjauan kembali dan objeknya adalah rekayasa dari Eki Rudiana. Di lain sisi, Fitra Ramadhani ini sangat terlihat gagah dengan wibawanya, tetapi pada lain halnya ketika Fitra Ramadhani ini berada di jalur yang benar, di situ lebih gagahnya dan kelihatan bahwa Fitra Ramadhani ini sangat didominasi oleh masyarakat. Tetapi karena dia telah berada di luar jalur, sehingga pernyataannya kepada kita yang membodohkan kita, yang membutakan kita dengan pola pikir yang jernih, sehingga menghambat sesuatu naluri manusia di mana kebenaran hukum yang sesungguhnya pada kasus ini. Teman-temanku, marilah kita kawal kasus sampai adanya putusan terpidana pada peninjauan kembali ini. Semoga semua terpidana, walaupun itu apapun nanti putusannya, meskipun itu objeknya adalah kecelakaan lalu lintas ataupun pembunuhan, tetapi harapan kita adalah dibebaskan semua terpidana itu tanpa ada satu alasan apapun objeknya, maupun itu pembunuhan, maupun itu kecelakaan lalu lintas. Tidak lain dan tidak bukan, harapan kita adalah karena mereka bukan pelaku dan harus dibebaskan tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Itulah harapan kita. Semoga negara bertanggung jawab atas rehabilitas dan atas kerugian yang mereka alami nantinya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih.